Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Seluruh umat Tuhan, GBI Legend Suprapto dan semua yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, saya berharap dan kita semua berharap Anda dan saya dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap terpelihara sempurna oleh Allah yang Maha Besar, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan buka dalam doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk kami memuji menyembah Kau bersama dengan saudara-saudara seiman kami dimanapun kami berada, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, dan kami percaya pada pemberitaan-Mu pagi hari ini Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Puji-pujian yang kami naikkan juga mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami minta Tuhan biar ada pengurapan-Mu atas setiap umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online. Ada kemuliaan Tuhan di dalam rumah-rumah kami Tuhan. Ada pujian dan penyembahan pengagungan kepada Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa di sorga, kami menserahkan ibadah ini dari awal tengah ke akhirnya, biar nama Yesus yang dimuliakan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Setiap kita percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya dan Anda bangga bahwa kita adalah menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Boleh lambaikan tangan sekalipun saya tidak melihat, tapi saya yakin kita semua bangga. Kita menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah seluruh langit dan bumi memuji nama Tuhan. Yeay! Saya ajak semua kita bertepuk tangan. Pengasih langit dan bumi
Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya ya Allah, Dia beri kami hati sorongmu, beri kami telinga sorongmu. Kami mau Tuhan beri waktu bagi
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kasih, Tuhan, kami tahu hari ini kami boleh beribadah karena anugerah Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Engkau yang mengurapi firman-Mu, mengurapi kami semua. Biar kiranya ketika kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus menerangi firman dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya, memperhatikan, mendengar, dan saya akan baca ayat ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara, perkataan ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-murid. Ketika dia berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kalau kita melihat peristiwa sebelumnya, yaitu bagaimana Yesus menderita, mati di kayu salib, bangkit, dan selama 40 hari berturut-turut berulang-ulang Tuhan Yesus menunjukkan, membuktikan bahwa dia hidup. Dimulai dari murid-murid sampai banyak orang, seluruh satu bangsa, bahkan seluruh dunia pada waktu itu tahu bahwa Yesus bangkit. Tetapi tidak cukup di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ayat yang tadi saya bacakan itu adalah ayat yang ke-49. Kalau kita mundur di ayat 48, 47, ayat 46, ini bicara tentang penjelasan Tuhan Yesus mengingatkan kembali murid-murid bahwa apa yang sudah terjadi itu sudah pernah dicatat, sudah pernah disampaikan, sudah pernah dinubuatkan. Ya, kalau kita baca ayat 46, kata Yesus kepada murid-murid, kepada mereka, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-47, dan lagi dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, saya berikan tema firman Tuhan hari ini, menggenapi rencana Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Sama seperti Yesus, bagaimana dia menggenapi apa yang direncanakan, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Bahwa dia harus lahir dari seorang perawan Maria, ya. Dia harus hidup di dalam bimbingan dan didikan orang tuanya Maria dan Yusuf. Harus melayani, bekerja, beraktivitas, menolong orang-orang banyak yang sakit disembuhkan, dan harus menderita, ditolak, disangkal, dijual, ya. Dan banyak lagi penderitaan-penderitaan yang pada akhirnya puncaknya mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Semuanya sudah dicatat, semuanya sudah dibuatkan. Itu yang Yesus lakukan. Bagaimana dia menggenapi, menuntaskan semua yang Allah rencanakan atas hidupnya. Dan pekerjaan Yesus kelar, selesai Bapak Ibu Saudara. Waktu dia katakan it's done, waktu
Tuhan Yesus katakan tetelestai. Waktu Tuhan Yesus katakan, aku menyerahkan nyawaku, dan maka matilah Yesus. Itu semua kelar, selesai. Sekarang semua rencana Allah untuk dunia ini sampai hari ini diserahkan, didelegasikan kepada murid-murid 12 rasul, kepada kita semua pada hari ini. Kalau kita baca ayat yang ke-48, dikatakan itu jelas, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita semua adalah saksi-saksi Kristus. Itu sebabnya ada tugas, ada pendelegasian yang harus kita kerjakan. Baik sebagai suami, baik sebagai istri, mau sebagai anak, sebagai bos, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai pelaksana tugas atau apapun. Hari-hari ini yang Tuhan percayakan kepada kita, itu rencana Allah yang sudah dirancangkan. Tuhan sudah atur semuanya. Makanya ada ayat Alkitab berkata, jalan hidup orang benar itu ditentukan. Itulah rencana Allah, itulah rancangan Allah. Ini harus dituntaskan, ini harus digenapi, harus selesai. Setelah selesai baru Tuhan Yesus katakan, baru Allah katakan, sabarlah hambaku yang baik dan setia. Menggenapi rencana Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Murid-murid coba menggenapi, menuntaskan, melakukan rencana Allah dalam hidup mereka sebagai rasul, sebagai murid-murid, tapi gagal. Yudas Iskariot menjual Yesus, Petrus menyangkal Yesus, Thomas tidak mempercayai apa yang sudah Yesus katakan sebelum penyaliban, sebelum penderitaan. Murid-murid bingung, murid-murid ragu, murid-murid tidak percaya. Semua itu coba mereka lakukan, tetapi gagal. Kenapa? Karena Roh Kudus belum dicurahkan sebagai kekuatan, sebagai pribadi Allah yang memampukan murid-murid pada waktu itu. Baru setelah Kisah pasal 2, dimulai daripada Kisah pasal 2, setelah itu baru kita melihat bahwa para rasul terus bekerja, tidak terbentung, menggenapi rencana Allah dalam hidup mereka. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, sebagai apapun kita hari ini, ada tugas, ada pendelegasian, ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan sudah taruh di atas pundak kita. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-48 itu jelas, singkat, padat, jelas. Kamu adalah saksi. Nah, kita ini saksi, melihat dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, melihat dan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya apa yang Tuhan sudah taruh, apa yang Tuhan sudah kerjakan, itu harus terus tergenapi, itu harus dituntaskan sampai pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Mau sebagai suami, istri, anak-anak, mau sebagai apapun kita hari ini. Jadi kita nggak bisa hidup seenaknya kita. Maunya sih ya, kita maunya aku udah begini, ya udah, mau usah singgung-singgung, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya bagaimana kita menggenapi rencana Allah dengan pertolongan Roh Kudus ini penting. Mengapa dengan pertolongan Roh Kudus? Kemarin saya sempat singgung sedikit ketika saya sampaikan renungan singkat di Ancol, ya. Yang pertama, ini penting buat kita karena prosesnya tidak mudah, tahap demi tahapnya tidak mudah, sama seperti yang Yesus alami Bapak Ibu Saudara. Bahkan puncaknya hampir atau nyaris, ya, Tuhan Yesus seakan-akan seperti menolak apa yang sudah Tuhan taruh di atas pundaknya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, bila mungkin Bapa, nah ini dia, lalulah cawan ini. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan terus menyertai. Yesus sebagai manusia
pasti punya keterbatasan-keterbatasan. Itu sebabnya Bapa tidak meninggalkan Yesus. Ya, ada kekuatan yang diberikan sehingga sekalipun keringatnya seperti titik-titik darah, puncak kemampuan bahkan mungkin sudah melampaui kemampuan manusia, tetapi Yesus tetap mampu menggenapi rencana Allah. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, bahaya, kita semua tidak selamat. Karena tidak ada kematian dan kebangkitan Yesus. Kita perlu menggenapi rencana Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Karena apa? Prosesnya tidak mudah. Tahap yang dilewati, tahap demi tahap itu sulit sekali. Secara manusia kita maunya yang mudah, maunya yang gampang, instan. Semua manusia seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang mau dikasih mudah terus minta yang sulit. Itu jarang sekali, mungkin hampir gak ada yang seperti itu. Tetapi kemanusiaan kita maunya yang mudah, gampang, gak perlu pengorbanan. Tetapi untuk menggenapi rencana Allah, kita tidak bisa dengan kemauan kita. Tuhan sudah rancangan, ini loh nak jalannya, ini loh nak prosesnya, ini loh yang harus kau lewati. Kita gak bisa bilang, Tuhan jangan, aku gak suka. Tuhan kalau bisa jangan seperti ini. Tuhan kalau bisa, aku gak usah mengampuni. Tuhan kalau bisa, aku marah dong. Masa gak boleh marah? Tuhan kalau bisa apa? Maunya kita begitu. Seringkali ya seperti tawar-menawar. Tapi Tuhan bilang kan, ini prosesnya harus seperti ini. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, prosesnya sangat-sangat tidak mudah. Bahkan Yesus pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, harus pikul salib, sangkal diri. Itu hal yang sangat-sangat mustahil secara manusia. Tetapi dengan Roh Kudus, Roh yang diutus, Parakletos, penolong yang diutus untuk setiap kita. Ketika Yesus naik ke surga, janji Bapa seperti yang tadi saya baca di ayat yang kita sudah baca di awal. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ada janji Bapa yang sedang digenapi di era Pentakosta ketiga, lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara, yaitu Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk menggenapi rencana Allah. Mengapa? Karena prosesnya tidak mudah. Matius 26 ayat 39. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita sama-sama belajar. Mengapa kita perlu mengenapi rencana Allah dengan pertolongan Roh Kudus? Karena sekali lagi prosesnya sangat-sangat tidak mudah. Mungkin kita sudah menyerah dengan kata-kata Tuhan, aku udah gak mampu lagi, aku disakiti setiap hari, aku ditolak setiap hari, aku dinyinyirin setiap hari, orang underestimate semua sama aku. Mungkin kau berpikir Tuhan sudah gak ada harapan lagi. Itu yang sering kali kita alami, Bapak Ibu. Tapi ada Roh Kudus yang memampukan kita. Dia sebagai Parakletos. Sekalipun saya mau katakan, prosesnya tidak mudah. Mungkin hari-hari ini kita harus menjalani hidup kita sendiri. Tidak ada orang yang kita cintai lagi yang ada bersama-sama dengan kita. Mungkin anak-anak atau mungkin keluarga besar sudah jauh. Kita seperti sendirian menjalani hari-hari kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus penolong yang menyertai setiap kita. Itu sebabnya kita perlu menggenapi rencana Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, mengapa kita perlu menggenapi rencana Allah dengan pertolongan Roh Kudus? Mengapa bukan dengan kekuatan kita? Mengapa bukan dengan kekuatan relasi kita? Mengapa bukan dengan kekuatan orang tua kita? Atau uang atau deposito kita? Karena semua itu bisa berlalu, semuanya bisa goyang Bapak Ibu. Ya, petani sawit
Saudara-saudara kita yang punya kebun sawit, sebelum-sebelumnya harga sawit melambung tinggi. Tapi oleh karena mungkin kesalahan 1-2 orang, akhirnya pemerintah mengambil tindakan tegas. Akhirnya dilaranglah ekspor dan berpengaruh bagi petani sawit. Mungkin tidak terhitung ada begitu banyak orang yang terdampak. Gak ada yang kekal Bapak Ibu. Gak ada yang tetap di dunia ini. Pasti akan berubah-ubah. Hanya Yesus yang tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Dia mengutus ada Roh Kudus penolong buat setiap kita. Itu sebabnya yang kedua, respon kita harus tepat, tidak boleh salah. Kalau melenceng sedikit saja, Alkitab berkata hamartia. Melenceng sedikit saja, tidak tepat sedikit saja, dosa. Itu sebabnya mengapa kita harus menggenapi rencana Allah dengan pertolongan Roh Kudus? Karena kita perlu respon yang tepat. Maaf, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, kita terbiasa bereaksi salah. Reaktif udah kita orangnya. Ya ada masalah sedikit, aduh matilah tuh, habislah tuh. Itu udah naluri kita manusia. Ya jarang sekali orang yang memang bisa menguasai dirinya dalam keadaan yang tidak kondusif gitu. Dan respon kita harus tepat. Waktu Yesus disalib, Yesus berkata dalam Injil Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Mungkin Tuhan Yesus bisa saja melakukan minta kepada Bapaknya, hancurkan, binasakan, bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus memilih respon yang tepat, reaksi yang tepat. Ketika Dia disakiti, ketika Dia ditolak, diludahi, dihina, dijual, disangkal, Tuhan Yesus memilih respon yang tepat dengan melepaskan pengampunan. Wah, ini lebih tidak mudah lagi buat kita Bapak Ibu. Disakiti, ya, padahal kita nggak salah, difitnah, diomong-omongin yang enggak. Ya orang ngomongin kita, orang jelekin kita, ya sudahlah, mau dibilang apa Bapak Ibu Saudara. Yang mampu kita lakukan ketika kita ada di posisi itu, kita mau belajar sama seperti yang Yesus lakukan. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya Bapak Ibu kita belajar, ya, disakiti anak-anak, dilupakan anak-anak, tidak dianggap sama keluarga, tetapi kita harus memberikan respon yang tepat dengan melepaskan pengampunan. Tuhan, aku tahu keluargaku adalah keluarga yang dikasih Tuhan. Aku lepaskan pengampunan Tuhan. Aku mengampuni mereka. Nah, itu tepat Bapak Ibu. Sama seperti yang Yesus lakukan. Proses sangat tidak mudah dan responnya harus tepat. Yang ketiga, mengapa kita perlu menggenapi rencana Allah dengan pertolongan Roh Kudus? Karena kita perlu pemahaman yang benar. Kita seringkali salah. Alkitab mencatat ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Ada orang berpikir, wah ini cuan, wah ini bagus, wah ini untung nih, tapi ternyata buntung. Ada orang lakukan A, lakukan B, niatnya sih baik, berusaha, tapi ternyata Tuhan tidak mau. Ya akhirnya gagal, kandas. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita memerlukan pemahaman yang benar. Kita belajar berdoa, Tuhan, ketika menghadapi situasi seperti ini, kuatkan, biarkan kami tetap tenang, supaya pemahaman kami terhadap semua peristiwa, pemahaman kami untuk setiap yang terjadi di
tidak salah. Dalam Injil Matius 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya ketika Yesus mau dibaptis. Yohanes bilang, jangan dong. Ini ya kata-kata saya. Jangan dong, saya yang perlu dibaptis. Karena Yohanes tahu siapa Yesus. Aku yang perlu dibaptis. Tapi Yesus katakan, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus memberikan contoh kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika satu saat kita punya hak, tetapi kita harus lepaskan hak itu oleh karena rencana Allah. Kita harus mulai belajar memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat. Hati-hati ketika kita selalu menuntut A, B, C, ini untukku, ini untukku, ini untukku. Tapi kita tidak pernah sedikit pun coba memikirkan Tuhan, apa yang kau kehendaki. Yesus sebagai manusia, Allah yang lahir sebagai manusia, sanggup berkata, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus memberikan contoh kepada kita. Satu saat atau mungkin hari-hari ini kita memiliki hak, kita seharusnya mendapatkan hak, tapi kok gak dapat. Oleh karena rencana Allah ya, oleh karena Allah yang izinkan, bukan karena kesalahan kita. Tetapi apapun yang kita alami, apapun yang terjadi hari-hari ini, belajar sama-sama memiliki pemahaman yang benar. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, menggenapi rencana Allah dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita harus menunggu dengan sabar. Kita gak pernah tahu kapan waktu Tuhan, kapan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Kadang-kadang kita ngeluh, kadang-kadang kita bersungut-sungut, kadang-kadang kita menjerit, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita katakan, Tuhan sampai kapan? Tuhan kapan ini berakhir? Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 49 tadi, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, ada satu peristiwa yang terjadi sebelum Roh Kudus dicurahkan, yaitu kenaikan Yesus dari Bukit Zaitun. Dan Yesus berpesan, jangan tinggalkan kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini, di upper room Yerusalem, kamar loteng Yerusalem. Mereka tidak akan pernah tahu kapan peristiwa Pentakosta terjadi. Mereka tidak akan pernah tahu kapan peristiwa Roh Kudus dicurahkan. Mereka tidak pernah tahu bahwa akan terjadi kisah masa dua. Tetapi yang mereka harus lakukan adalah tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara, ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Alkitab mencatat banyak janji-janji Tuhan. Persoalannya, kita seringkali tidak sabar menanti. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita sabar menunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Itu sebabnya menggenapi rencana Allah dengan pertolongan Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Sebab kalau tidak, kita nggak akan pernah mampu melewati proses yang tidak mudah itu. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah memberikan respon yang tepat. Kita tidak akan pernah paham dengan benar, dan kita tidak akan pernah menanti dengan sabar. Kita akan kalah, kita akan jatuh, kita akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Sebab itu hari ini, mari kita belajar sama-sama
Tongkat estafet itu Tuhan sudah delegasikan di atas kita. Suami-suami, istri-istri, anak-anak, semua sebagai apapun kau hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Tuhan, aku perlu Roh Kudus. Ini janji Bapa yang terus digenapi. Dan semakin besar dampaknya, semakin besar pencurahannya sebelum Tuhan Yesus datang. Sebab kalau tidak kita nggak akan mampu. Prosesnya sulit Bapak Ibu. Prosesnya tidak mudah. Sebab dibutuhkan respon yang tepat. Tidak boleh salah. Salah sedikit hancur habis. Dan diperlukan pemahaman yang benar. Kalau tidak, yang harusnya untung jadi buntu. Terus berjibaku ya. Tetapi hari ini Roh Kudus yang memampukan kita sampai poin yang terakhir, menunggu janji Tuhan digenapi dengan sabar sampai pada hari yang ke-10. Tepat 40 hari tambah 10 hari, hari yang ke-50. Roh Kudus tercurah dan kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Rencana Allah digenapi, tidak terbendung sampai hari ini. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, apapun yang saya alami, apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Dia, pribadi Allah, penolong, Parakletos buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu kami perlu Roh Kudus untuk melewati 4 tahap ini. Di hadapan kami ada proses yang sulit, yang tidak mudah, yang harus kami lewati. Ada respon yang tepat yang harus kami lepaskan. Ada pemahaman yang benar yang harus kami lakukan, sehingga kami dimampukan menanti janji Tuhan dengan sabar. Aku berdoa Tuhan, kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kami, menuntun kami, memimpin kami, sehingga kami dimampukan kuat sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, itu doa kami. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita satukan hati, kita berdoa sahabat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Hingga Tuhan kami boleh berdiri di tempat ini, kami boleh beribadah Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan melalui kebenaran melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus Kau urapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan terus Kau memberkati usaha pekerjaan hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba melayani juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami Tuhan Yesus, Pak Niko dan keempat wakilnya.
serta Tuhan seluruh keluarganya, anak cucu mantunya Tuhan Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk mengembalakan GBI Gatot Subroto. Sertai hamba-Mu Tuhan Yesus, dan pertajam pendengaran hamba-Mu untuk mendengarkan suara tuntunan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Gembala CK9 Pak Sony Wapro. Tuhan berkati Pak Sony Wapro dan usaha pekerjaannya Tuhan Yesus. Untuk menggembalakan CK9 Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat seluruh Gembala CK9 Tuhan. Mereka boleh unity Tuhan, bersatu hati untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat Pak Kere Tuhan yang mengembalakan kami di GBI Legend Suprapto ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Pak Kere Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk mengembalakan GBI Legend Suprapto ini Tuhan. Terus Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Karena daerah dan Aceh boleh menyertai hamba-Mu. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat pekerjaan usaha hamba-Mu Tuhan berkati. Kesehatannya juga Tuhan berkati. Kami berdoa juga buat Buning Tuhan sebagai penolong. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kau pakai hamba-Mu Buning juga lebih lagi Tuhan. Usaha pekerjaannya juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa buat anaknya Tuhan, Ika, Nina, dan Ariel juga Tuhan berkati. Masa depannya Tuhan, dalam pekerjaannya, studinya juga Tuhan berkati. Dan biarlah Kau siapkan Tuhan masa depan yang indah baginya Tuhan. Terima kasih kami berdoa. Syaralabalabalabala bagi bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berkati Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati Indonesia, berkati pemimpin Indonesia Tuhan, Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin Tuhan. Engkau berkati Pak Jokowi kesehatannya. Biarlah setiap putusannya Tuhan Yesus yang diambil boleh berasal daripada Tuhan untuk mendatangkan damai kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat menteri-menteri yang ada boleh bersatu hati untuk bekerja bagi Indonesia Tuhan untuk lebih maju. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat perekonomian Indonesia. Tuhan berkati, pulihkan Tuhan Yesus Indonesia. Dan kami berdoa juga buat penuntasan COVID-19 ini ya Bapa. Boleh hilang dari Indonesia ini ya Bapa, dari bangsa-bangsa Tuhan. Oh berkati Indonesia Tuhan, bebaskan Indonesia dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat api Pentakostamu yang ketiga Tuhan. Oh curahkan api-Mu Tuhan Yesus bagi bangsa kami Indonesia dan juga bagi bangsa-bangsa. Roh damai sejahtera Tuhan curahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa yang saat ini sedang konflik Tuhan Yesus, Rusia dan Ukraina ini ya Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus bangsa ini Tuhan Yesus. Roh damai sejahtera Tuhan curahkan. Kau berikan kekuatan Tuhan Yesus bagi Ukraina ya Bapa. Kau berkati dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan dalam setiap kejadian ini Tuhan Yesus, mereka boleh berseru kepada nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda. Dan Tuhan pakai menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk menuntaskan amanat agung seluruh Kau yang datang kedua kali. Tuhan, Kau pakai generasi anak-anak muda ini Tuhan Yesus. Terus Kau pakai, Kau urapi hamba-Mu untuk lebih lagi Tuhan rindu mengenal Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada kesempatan ini Tuhan. Kau memberkati WF, main musik, multimedia, dan juga editor semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Kau memberkati mereka dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat jemaat yang sudah beribadah melalui online dimanapun berada Tuhan. Engkau yang memberkati mereka melalui ibadah ini Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka. Engkau berkati, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Engkau berikan jalan bagi mereka. Dan Engkau yang memberikan jawaban-jawaban Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan kami akhiri ibadah pada kesempatan hari ini Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya
kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi. Melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, iman dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang terbaik. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu